Dari kecil kita sering diberitahu oleh guru kita kalau nenek moyang kita adalah seorang pelaut, sambil membayangkan kakek dan nenek kita membawa kapal layar menyeberangi lautan. Tapi sekarang Indonesia malah terkenal karena kapal korupsi. Apa jangan-jangan nenek moyang kita pelaut, tapi banyak juga yang koruptor ya? Fakta pertama, sejarah pelaut Indonesia. Sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita memang jago banget dalam pelayaran. Bangsa Austronesia atau leluhur sebagian besar orang Indonesia sudah menyebar ke Samudra Pasifik dan Hindia hingga lebih dari 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka membawa perahu layar serta membawa budaya, membawa bahasa, bahkan membawa ayam kampung ke Madagaskar. Dikutip dari Detik dan National Geographic, pelaut Nusantara sudah berlayar sampai Afrika Timur, bahkan sebelum bangsa Eropa tahu apa itu kompas. Tapi gimana ceritanya dengan koruptor? Nah, sekarang balik ke pertanyaan, nenek moyangku pelaut atau koruptor? Fakta kedua, data korupsi era modern. Yang pertama ada kasus korupsi Tata Niaga Timah sebesar 300 triliun rupiah. Kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di PT Timah Tbk sejauh ini masih tercatat menjadi kasus rasuah dengan kerugian tertinggi negara paling banyak, yakni sebesar 300 triliun rupiah. Kasus itu terjadi dalam tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana, yaitu pada tahun 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung. Kerugian mencapai 300 triliun, meliputi kerugian lingkungan akibat kegiatan penambangan timah ilegal di Bangka Belitung sebesar 271 triliun. Kemudian kerugian akibat kerjasama sewa smelter yang terlalu mahal, yaitu sebesar 2,85 triliun, dan juga kerugian akibat PT Timah membeli biji timah dari wilayah izin usaha pertambangan. Yang kedua, ada kasus tata kelola minyak di Pertamina, yaitu sebesar 193,7 triliun rupiah. Baru dirilis oleh Kejaksaan Agung, kasus korupsi di perusahaan minyak dan gas negara ini langsung menempati urutan kedua dengan kerugian negara terbanyak, yaitu 193,7 triliun. Nah, dalam perkara ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka, termasuk diantaranya bekas Direktur Utama PT Pertamina, yaitu Rifa Siahaan, dan broker Mikar selaku pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa. Yang kedua ada kasus BLBI, yaitu sebesar 138 triliun rupiah. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau disingkat BLBI dimulai sejak krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan puluhan bank Indonesia bangkrut. Kemudian Bank Indonesia menguncurkan bantuan sebesar 137 triliun rupiah untuk menyelamatkan 48 bank. Tapi dana itu tidak dikembalikan. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menerbitkan hasil audit menyatakan negara merugi sebesar 138,44 triliun rupiah. Oke, segitu aja cerita dan pembahasan kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow juga sosial media kita di @malas.membaca. Gue pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.